Kucing ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, au au au. Kucing ala Ebi, Seandainya Mama Ebi secantik orang yang di foto ini, pasti penonton mau tahu. Nih orangnya. Ebi pengen banget. Abis mamanya Ebi masa Mama Omas. Udah mamanya Mama Omas, omnya Om Ipan, tantenya Glaca Inli. Oh, hidup Ebi benar-benar sengsara. Seandainya dia jadi mamaku, pasti aku akan dibelah setiap harinya. Pasti Ebi akan disayang-sayang. Pasti Ebi akan dimanja-manja. Pasti Ebi bahagia. Om Irfan. Kenapa Tante? Tante Indri nggak nyangka kalau Ebi ternyata udah nggak ada, mukanya putih semua gitu. Enggak, bukan apa-apa. Kayaknya Ebi menua sejak dini, mulai mengelupas. Om Irfan ngomongin Ebi ya. Ebi, kamu banyak istighfar nak, kamu kena azab. Itu karena nggak pernah sopan sama om sama tantenya, jadi gitu mukanya. Om Ipan sama Tante Inli, ini Ebi itu lagi melaktekin pakai masker. Ebi lagi ngebayangin kalau Mama Omas pakai masker, kira-kira mukanya kayak tante orang kayak. Mama Omas kalau pakai masker nggak gini, mungkin kalau Mama Omas pakai topeng kayak Tante Aura. Ebi, sebenarnya sekarang ada perawatan baru. Bukan cuma timun aja yang taruh di mata. Coba kita coba lemon ya. Ini teknik terbaru. Ini adalah teknik terbaru supaya menghilangkan mata panda. Betul. Yuk, karena kita coba. Tidurnya kurang, ya. Bukan cuma Tante Inli. Kalau ini mah isolasier, masa pakai timun? Timun mah udah berturun menurun. Kalau ini baru, Tante Indri bermenukan Indri. Oke. Om Irfan, kemarin Tante Indri udah pernah coba. Cukup satu mata 3 tetes. Tante Inli sini nih. Tante Inli sama Om Ipan sini nih. Ya. Kalau pakai itu bukan cuma debu yang hilang Om. Siapa yang ngomongin debu? Kita nggak bilang debu. Apa dong? Kita ini emang mata. kantung mata. Bukan cuma kantung mata yang hilang Om. Tapi Cobain ya. Ini sebenarnya ada tutorialnya di YouTube. Teman-teman di sini udah pada nyoba semua, lihat. Semuanya bersih semua. Tuh bagus. Ayo Om, ayo. Om Ipan. Ayo. Ngomong. Jangan dong. Masa Om Ipan pengen Ebi penglihatannya hilang. Bukan. Emang bener Tante Indri, Om Irfan kok belum tahu? Kenapa? Om Irfan nggak tahu. Coba yuk Om Irfan yuk. Om Ipan. Ayo tahu. Ayo Om Ipan. Cobain Om Ipan. Om Ipan cobain Om Ipan. Jangan Ebi, aku omu Ebi. Aku omu Ebi. Emang mau ngapain Ebi? Ebi, ntar dulu. Tadi Ebi ngeliatin fotonya siapa? Tante Aura. Oh ini sih aku tahu. Ini adalah Aura Kasir. Om, Aura kasih. kenapa sih mamanya Ebi mesti Mama Omas? Loh, jangan salah, Mama Ebi juga Aura loh. Aura-auran. Syukuri. Kan kita juga nggak bisa milih kita dilahirkan dari siapa. Tapi yang pastinya, asal Ebi tahu, Tante Aura ini udah temenin Tante Indri. Nanti mau datang. Masa? Ebi mendingan dandan dulu yang benar ya. Tuh kan, Bel, udah cepetan. Siapa pergi? Bukain, cepetan bukain. Cepet Ebi. Ebi malu Om. Cepet.
bunga Pak, udah enggak. Ada Aura Kasih, tepuk tangan buat Aura Kasih. Tuh. Aura kebetulan Ebi ini ngefans banget sama Aura. Mendingan sekarang karena Tante Aura udah datang, Ebi masuk ke kamar. Ebi. Om Irfan sama Tante ini mau ngobrol sesuatu yang anak-anak gak boleh tahu. Iya, jadi mending Ebi masuk ke kamar. Ebi tutup mata deh. Tapi kan denger. Tante orang aja. Ebi nggak boleh dengar tante orang ngomong karena suara tante orang kan bisa nyejukin hati Ebi. Tadi. Biasanya kalau gitu sambil gelendotan, kok ini enggak takut Enggak berani gelendotan. Takut. Biasanya nih kalau ada bicara perempuan langsung gini, tante. Biasa gitu. Kok mau nggak berani sih? Sekarang nggak gelendotan. Maunya Glenn Fredly. Ebi pulang dulu ke kamar. Dadah. Kita masuk ke ada ngobrol. jadi Aura Kasih nggak gelendotan lagi. Tapi Glenn Fredly. Ya mungkin Ebi bener-bener. Ebi takut terpesona dari sini. Nanti Jadinya. kita bahas mengenai Aura Kasih dan Glenn Fredly. Tapi yang kita bahas sekarang adalah kecantikannya dulu. Nah, tapi sebelum kita ngobrol sama Aura, kita dulu VT berikut ini. Berhubungan dengan kecantikan. Kecantikan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang penampilan seorang wanita. Para wanita rela meluangkan waktu dan merogoh kocek yang tak sedikit untuk mendapatkan kecantikan. Tak cukup dengan menggunakan make up, berbagai cara lain pun dilakukan, mulai bedah plastik hingga suntik silikon. Kemunculan tren ini dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Seperti baru-baru ini, seorang dokter gadungan tertangkap saat melakukan praktik di toilet sebuah mal di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Alih-alih berpenampilan cantik, si pasien justru seluruh wajahnya mengalami pembengkakan. Lalu, bagaimana para selebriti menanggapi kasus tersebut? Ini emang lagi heboh banget loh diberitakan. Seru banget ada orang yang mengaku dirinya adalah dokter kecantikan, tapi dia melakukan tindakan kecantikannya itu adalah di toilet mall. Jadi transaksi lewat telepon, ketemu di mana, terus udah ketemu di mall, masuk ke toilet, dilakukan. Nah, dilakukan, tapi kenapa masalahnya orang itu percaya kalau itu dokter ya? Kadang-kadang orang melakukan apapun untuk sebuah kecantikan. Kok tahu sih, pernah ya? Karena saya juga cantik. Nah, Aura, ngelihat tadi kasus tadi, emang perempuan tuh kadang-kadang untuk sampai satu titik cantik dan puas, berani melakukan apapun ya. Gak peduli sakit, gak peduli biaya kadang-kadang. Kenapa ngomong kecantikan cuma sama Aura? Gue sebagai perempuan tersinggung loh. Sini. Gue lihat dulu cantiknya seperti apa. Coba diem dulu. Ini juga cantik kali. Maaf, Mbak. Ya? Mau nanya, Ya? mukanya sebelah mana ya? Mau lihat muka saya? Ini jarang dibeli ke orang lain. Bapak gak nunduk. Agak di bawah soalnya. Aura, Ya. melihat tadi ada apa sih dokter kecantikan yang tertangkap basah melakukan malpraktek. Dia juga dokter juga nggak tahu juga ya. Ya, nggak dokter, bukan Nah, itu dokter dia. katanya. Kadang-kadang cuma kursus kecantikan langsung ada sertifikat menyebutkan dirinya adalah dokter kecantikan. Gimana melihat kasus seperti ini? Miris aja sih, berarti kan sebegitu obsesinya cewek-cewek untuk jadi cantik. Even ada yang nawarin kayak gitu aja dengan harga murah, dia pasti mau tanpa nyari tahu ini beneran dokter atau mungkin ahli kecantikan apa bukan. Itu dia. Karena menurut aku banyak banget di salon juga ada kok yang oh saya bisa ini bisa itu tapi ternyata juga gagal gitu. Iya. Dulu juga kan pernah kasus yang disuntikin apa ternyata itu ada bahan kimia untuk Silikon. pabrik ikan silikon seperti itu ya. Walaupun kata orang katanya beauty is pain. Sakit, harus sakit dulu baru cantik. Nah itu kadang-kadang nggak apa-apa dia sakit, nggak apa-apa dia bayar mahal. Yang penting cantik tanpa ada prosedur yang tepat ya. Ya Pernah ditawarkan seperti itu juga? banyak sih maksudnya diiniin deh pasti jadi bagus gitu. Tapi kalau gue pribadi
ya udahlah seadanya aja, kalau udah segini takutnya akan merubah lagi gitu, kecuali yang memang harus dibenerin ya, misalkan ini gue nih kecelakaan nih harus dibenerin, diapain ya gitu loh. Tapi yang bahannya juga memang aman dan orangnya yang pasti terpercaya sih gitu. Misalnya ada ini koreksi ya, ada ini koreksi nggak muka dari orang kasih? Belum Berarti mau kok belum? Nggak tahu ya. Ada kesempatan kamu pengen koreksi apa, bagian apa? Aduh, koreksi apa ya? Kalau lu kan kerutannya mulai Apa ya? Makanya jadi kebanyakan senyum, coba senyum. Tuh kan, semuanya narik. Tapi gue segini aja gue udah laku, banyak yang suka. Kenapa? Segini doang. Lu bilang apa banyak yang suka? Perasaan lu doang. Andai ada kesempatan orang kasih diberikan kesempatan untuk merubah, mengoreksi bagian muka. Apa ya? Hidung kali kurang mancung nggak? Hah? Muka gimana lagi? Tapi ada beberapa sih, karena misalkan dulu kan gue gemuk banget gitu, terus kekurus tuh jadi mulai berubah, dan belum dioperasi aja orang-orang udah bilang dia operasi ya. Kok zaman dulunya beda sama sekarang, padahal kan dulu gue gendut, sekarang kurus, ya pasti tulangnya lebih kelihatan. Dulu pernah gendut emang? Gendut 60-an. Dia juga pernah gendut, berarti lu masih ada harapan. Irfan, gue udah turun, Van. Asal lu tahu, Berapa kilo? setengah on. Indri tuh nggak gendut, Tapi gede. nah, Karena Neng bercanda Neng. Aduh. Dia ngomongin gede, bikin lu tersinggung. terserah itu urusan lo. Kadang-kadang wanita itu berusaha melakukan apapun karena faktor pasangannya. Misal seorang istri, karena suaminya ngomong-ngomong, ih mama kok gitu sih, mukanya kok gini, ini. Lihat si ini sih, bibirnya ranum, hidungnya mancung, kulitnya putih. Kalau gue tonjok lagi. Kadang tuh standar kecantikan zaman sekarang itu gitu, harus kurus, harus putih, rambutnya juga panjang, matanya belok, alisnya hitam. Oh, tukang sulap kali ya tuh orang. Nah, pasangan sendiri sekarang Glenn Fredly. Apakah dia suka komplain-komplain nggak? Enggak sih. Justru kalau gue makeup terlalu lebay, dia pasti ya simple aja gitu. Karena perempuan zaman sekarang itu udah nggak kayak orang biasa yang nggak mainstream gitu. Maksudnya yang makeupnya tebal itu yang cantik, enggak. Justru makin natural malah makin kelihatan cantiknya dan aslinya gitu loh. Tren makeup juga berubah-ubah ya. Edi! Kenapa Edi? Edi! Om Iman lah. Ini tamunya kayaknya tamu cantik lagi. Ya itu berarti gue aja kan, itu berarti kan ada tante lagi. Kalau tamunya cantik biar lagi. Kalau tamunya ganteng, Jangan kemana-mana, dia ada aja. Dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat diri ada di muka. tante ini biar Ada tamu, bukan malah gelut di sini. Gelut apa? Gelut di sini. Oh gelut mah bahasa Sunda. tante biar. Ada ibu dokter. Baik. Dokter. Ya ampun, kamu happy banget. Ya udah gede. Tuh udah gede banget. Betisnya juga gede. Ada dokter Debbie Pinsky. Bisa di mana? Silakan di mana saja dokter. Ini sih dokter keluarga aku juga. Iya, Dokter Pak Jenderal dari- dan Ibu, salam. Yes, karena udah ada dokter, kita kembali di ada. Yang benar siapa? Oh iya. Bilang aku salah, aku minta maaf. Salah aku minta maaf. Oke. Masuk lagi besok 5.000 ya. Ya masih di ada-ada aja. Terserah Ebi di belakang aja ya. Ebi kuat nggak mendengar pembicaraan kita? Ebi
pintar kan ada gimmick lagi, mending di belakang. Dibilangin. Itu rahasia kita. Di sini aja. Ya Nih, udah, dokter sini. salam dari mamah mertua aku, katanya makasih bilang buat Bu Dokter. Salam hormat Tuh. Bapak Ibu Jenderal yang rendah hati luar biasa. Jadi kenapa sih kok bisa kenal banget sama Ibu Kenal, Dokter? jadi dulu pas saya persiapan pernikahan pun dirawat oleh Dokter Debbie Vinsky bareng calon Iya. istri aku saat itu. Iya. Dari luar dan dalam ya dok ya. Iya. Makanya langsung Perawatan talk share ya? pranikah. Perawatan prewedding, Iya. terus ibu bapak juga waktu itu masih Pangdam ya, Betul. Pangdam 7 Wirbuana kalau nggak Betul salah. betul betul. Jadi dirawat, jadi dari luar cantik, dalam cantik. Dan Istri lo yang cantik, bukan lu yang cantik. Tapi kan pas nikah itu harus paripurna semuanya. paripurna dan berbuah manis semuanya alhamdulillah. Jadi talk chair. 4 anaknya langsung. Iya. Karena cantik itu nggak hanya dari luar, yang penting itu dari dalam. Nah. Nah, Tepuk tangan dulu yang buat Dokter Debbie Vinsky. Bapak pemirsa, pasti beberapa orang sudah banyak yang tahu Dokter Debbie Vinsky ini siapa. Dokter Debbie Vinsky ini adalah Presiden Anti-Aging sedunia. Sedunia. Berasal dari Indonesia. Wakilnya wakilnya dari Jerman, dari Inggris dan dari Australia. Presidennya cukup bendera merah putih aja. Dok, tadi kita melihat sebuah tayangan. Iya. Ada beberapa orang yang Menganggap dirinya karena dokter. ya mengaku-ngaku dirinya dokter, apalagi dokter kecantikan, asal memasukkan beberapa cairan, Iya. terus ada tindakan-tindakan yang sebetulnya hanya bisa dilakukan oleh dokter spesialis Iya anti-aging benar. seperti Jadi dokter. tidak semua orang boleh melakukan dan tidak semua dokter boleh melakukan. Jadi harus dokter yang berkompetensi. Kemudian kalau kita mau memilih dokter, sebaiknya ya lihat-lihat dulu itu Facebook juga dipakai, internet dipakai untuk mencari informasi. Jadi saya merasa penting hadir di sini untuk mengedukasi masyarakat. Betul, Terima kasih betul. sudah diundang sama Ada-Ada aja. Sama-sama, Iya. terima kasih juga telah hadir dokter. Ada dokter, Ya. ada sebuah klinik kecantikan Ya. datang banyak aja kayak piagam-piagam gitu difigurain gitu. Oh sertifikat apa Jadi apa. seolah berpengalaman Betul. gitu ya. Padahal itu cuma kursus-kursus dikit. Iya, karena kursus 1-2 hari tidaklah cukup untuk membuat seseorang menjadi begitu expert. Jadi perlu jam terbang. Dan sayang sekali yang jam terbangnya tinggi dan menggunakan obat-obat yang sudah ada Badan POM-nya, FDA approved, itu kadang-kadang pasien merasa, waduh, harganya terlalu sehingga sebagian masyarakat mahal dan sebagian masyarakat memilih yang instan. Akhirnya yang dipilih yang kemarin itu. Yang abal-abal. Abal-abal. Padahal berisiko sangat tinggi. Iya. Oh, dokter tuh ngambil pendidikannya di mana dok? Saya mengambil di Perancis untuk AMS, kemudian untuk hormon saya mengambil di Brussels, Belgia, dan terakhir preventive medicine di Dresden International University. Mumpung ada dokternya kita akan cari ilmu banyak ya dok ya. mumpung Iya, di sini ya. mencari ilmu sebenarnya tujuannya adalah supaya kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Betul. Karena menjadi dokter sebenarnya adalah menjadi seorang pelayan. Masyarakat mempercayakan kesehatannya, wajahnya. Masa kita memberikan sembarangan? Dan Iya, kita harus iya. memilih yang terbaik. Oke. Bahkan di klinik ada Profesor Jafar, jadi Irfan Iya, kenal iya, juga. tahu, Jadi tahu. kita buat suatu badan yang dia mengawasi apa yang sembarangan dimakan. ya, Iya, dok, ya? Betul, iya. betul, betul. Karena sering juga perusahaan-perusahaan obat kayak yang kemarin yang digunakan silikon industri, Itu bukan dia. Buat pabrik. silikon medis. Nanti Iya. yang Wow. tentang silikon ada pembahasan khusus nanti. Oke, Tapi ini nih dok, sekarang kan kita tuh sebetulnya kalau zaman dulu perawatan itu cukup dengan alami-alami saja. Iya. Tumbuh-tumbuhan, Misal kayak tadi herbal. mata pakai timun. Itu gitu. bagus. Apa saja sih dok? Timun terus apa lagi sih? Iya, banyak yang bisa kita pakai. Jadi yang pingin bibirnya pink itu sebenarnya kita bisa pakai stroberi. Terus yang ingin kencang, campuran dari putih telur. Kalau kulitnya kering kita bisa campur dengan alpukat. Ya, itu. Jadi banyak sekali kekayaan alam Indonesia yang bisa kita manfaatkan. Sebenarnya dari World Council sendiri sudah ada membuat penelitian mengenai herbal-herbal itu dan itu bisa digunakan. Hanya yang ingin instan dan lebih cepat memang harus memanfaatkan teknologi kedokteran. Betul. Nah, tau nggak dokter Debbie Vinsky itu bisa juga istilahnya apa regenerasi sel ya dok ya? Iya. Regenerasi- Maksudnya apa Tadi sih? saya ngobrol sama Aura Kasih, Aura gini, masa sih Van
Jadi emang tidak hanya luar, dalam juga bisa Dalam, iya, diregenerasi untuk ya. seperti stem cell sudah bisa digunakan dari tubuh sendiri. Betul. Terus itu yang dulu saya pernah itu dok, yang buat otak, ada yang juga buat Iya, jantung. iya benar-benar. Jadi sudah ada live cell, stem cell yang kita pakai untuk bermanfaat untuk otak, untuk jantung kita, untuk ovarium tidak mudah menopause. Oh, jadi lu pakai yang tidak mudah menopause. Bukan yang itu. Irfan yang buat cowok, Irfan yang buat cowok. Iya, iya, iya. Dan semua melalui pemeriksaan dulu Aura benar Nah ya. gitu, Jadi tidak bisa apa langsung juga. ya. Orang mau nanya apa? Orang penasaran Aura banget. sudah cantik. Oh, ada nih dalamannya nih. Kayak aku regenerasi otak kayak. Dia tadi cerita, kan aku bilang Iya. aku pernah regenerasi otak. Seru juga yang prosesnya berapa jam nggak boleh mikir dok. Iya, Karena kan terkontaminasi, udah banyak pegang handphone, radiasi, kan betul, jadi betul, agak betul. lemot kan Jadi sebenarnya. betul. Ini Aura cerdas juga ya ternyata ya. Dokter pikir cuma pinter, ternyata pinter plus cerdas. Jadi handphone, gelombang elektromagnetik bisa membuat otak kita mengalami proses degenerasi untuk dendrit sarafnya juga. Jadi ada juga yang kedua, saya lihat putih banget, hati-hati. Gizinya harus cukup, jangan sampai kita anemia. Karena gejala awal anemia adalah pikun. Oh gitu. Ya, short term memory berkurang. Lu aja sering lupa nama gue lo, Van. Depan ya. Mungkin kan. Jadi jangan bangga putih. Iya, iya. Dia lengkap juga berarti. Oh gitu. Iya, jadi boleh cantik tapi juga lebih penting sehat dari dalam. Jadi kalau bisa kombinasi. Oh gitu. Kalau Aura sendiri perawatan rutin yang suka dilakukan apa saja Aura? Kasih tahu kali, bocorin. Jujur, aku udah nggak pernah Tradisional ya, tradisional. Aku udah nggak pernah facial, terus kayak apa badan juga udah nggak pernah suntik, vitamin udah nggak pernah. Cuman biasanya di rumah itu kayak luluran sendiri. Terus kalau muka yang tadi kayak pakai putih telur, terus Iya. Itu beneran putih telur. Iya, Jadi iya. Telur, Iya, kuningnya iya. dipisahin. iya mendingan Putihnya aja. Lain. Tapi jangan lupa dicuci ya, Iya, karena iya, kalau lupa iya. dicuci masalah baru timbul. Oh jadi bikin kenceng ya? Jadi Enggak, jadi segar banget. Karena kan itu protein asam amino, habis itu mau dimanfaatkan digoreng juga bisa. Jadi lu nanti kalau mau goreng setelah pakai putih telur, Iya. lu taruh gorengan. putih telur ini gimana didikitin terus sampai kering terus Dia sampai penasaran banget deh. sampai Iya. berkerak itu dilap aja pakai air panas. Dilap pakai waslap, pakai air panas, udah kulitnya putih, segar. Itu juga bisa kita campurkan nanti kalau ingin agak wangi dengan bunga melati misalnya atau air mawar. Pantesan dokter lama tante Aura kayak bidadari. Jadi kalau udah gede, Jadi gini, di dunia ini mukanya tuh nggak semuanya kayak Tante Indri, ada juga yang cantik-cantik. Jadi standarnya Oke, ya. Ebi baik banget ya. Selama ini ngerawat Ebi Tante Indri loh, walaupun muka nggak seberapa, tapi kasih sayang Tante Indri luar biasa loh. kalau tante Aura sama Apalagi yang bisa dokter, dibanggain coba. kalau tante Aura sama dokter mukanya kayak bidadari. Makasih, Kalau tante Ebi. Indi Thank you. hatinya kayak bidadari. Tapi bener, Apa? kalau Om Irfan, kalau Om Irfan, Kalau Om Irfan juga kayak bundanya Ebi. udah Ebi mending Ebi mendingan aja deh. pamit belajar. Pamit. Ya. Pasti nyulah Ebi pamit diculah sama Terus baca kreatif. tuh. Ebi Pamit belajar sama cabe. Nanti kalau lu nggak keluar, Beca. kalau lu nggak keluar, becanya nggak masuk kasihan. Ya udah, ya udah Ebi mau belajar dulu. Dokter, Ebi mau. Tunggu, Ebi tingginya berapa? Umurnya berapa? Aku umurnya 7 bulan setengah. Ini perlu suntik hormon nih. Ebi namanya baju SD. kenalin dulu. Tingginya berapa? Introduce myself. Oke, kan dokter dari presiden luar negeri sedunia. Ebi mau Masih presiden luar negeri. Ya udah, Ebi kamu masih Oh iya. Cinta negeri sedunia. I want to introduce myself. My name is Ebi. My long name is Ucing Ala Ebi.
membicarakan soal kecantikan dok, sebenarnya cantik versi dokter tuh seperti apa sih? Iya, udah berapa kali nih Indri, kalau dokter tuh punya definisi cantik itu harus bisa dinikmati oleh 5 panca indera. 5 panca indera. 1 Ya, mata. pasti. Jadi mata melihat perempuan itu harus kelihatan indah. Jadi nggak tidak harus bajunya mahal, tapi rapi nih kayak Aura, kayak Indri nih. Iya, iya. Cakep. Kemudian dicium hidungnya, perempuan itu wangi. Gak apa-apa kalau lagi masak bau bawang juga harum menurut dokter ya. Iya. Harum bawang sebenarnya. Iya, tapi nggak apa-apa kan. Kemudian lidah. Kalau lidah jangan dijilat-jilat perempuan itu, tapi perempuan itu harus bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati, memasak. Perempuan gue juga bisa masak. Pamit dulu Om. Kenapa? Baru panca indera ketiga aja udah gak bagus. Udah Oke. Saya udah gagal itu. Mata harus indah Iya dipandang. kan bisa dipelajari. Hidung harus enak dihirup. Iya. Telinga. Waktu perempuan bicara, perempuan itu perhiasan suami. Harusnya waktu pulang ke rumah, suami jadi tentram. Kita juga anak perempuan, pulang ke rumah orang tua jadi senang. Bukan jadi stres karena kuat itu nggak cantik. Sebentar, gimana? Mata lumayan lah ya, mata Kalau lumayan. mata gue penampilan Lumayan. lumayan. Hidung. Kalau hidung harum, gue harum melati. Lidah, Lidah fail. kuping. Itu dia tuh. Baru empat. Satu lagi. Kulitnya kalau diraba halus. Tuh. Coba yang mata. Halus. Oh, ini coba. Licin. Dan garis bawah lagi. Kayak jalanan di Jakarta lubang-lubang ya. Terus Bang. Iya, dan perawatan seperti itu kan tidak harus yang mahal. Iya, betul. Apapun bisa, yang penting kita niatnya ya. Ya, yang penting niat. Dari 5 gue 3 fail. Enggak lah ini. Yaudah, kita akan ngobrol lagi dengan orang kasih dan juga dokter Debbie Rizky. Banyak ilmu di sini, jangan kemana-mana. Tetapi ada-ada aja. Terima kasih Anda masih menyaksikan ada-ada aja. Ya, semua perempuan pasti ingin cantik, walaupun kecantikan itu relatif, tapi jelek itu mutlak gitu ya, itu bercandaan. Indri kenapa? Kenapa sih? Indri. Gue masih kepikiran Apa? dari 5 panca indera gue semua fail. Semua. Tadi apa? Wangi. Kulit. Fail. Dasar kebanyakan nyuci. Terus Wangi nggak seberapa. Penglihatan standar di bawah rata-rata. lidah, Lidah boro-boro bisa masak. kuping. Tukang gosip. Tadi cuma ada 2 panca indera, itu mata dilihat Lumayan itu pun cantik. lumayan. Itu udah maksimal. Itu kalau penciuman Kalau penciuman gue tiap hari asal tahu ya. Gue tuh seliter buat parfum, Mak. yang penting Wangi harum, dia, walaupun wangi. bosan. Malah gue udah nggak pakai semprot. Bagaimana? Diminum parfumnya. Tapi ini menarik loh yang disampaikan oleh Debbie Vinsky bahwa kecantikan perempuan itu dia dari 5 panca indera harus memenuhi syarat dan Iya, dan bisa Nggak usah dipelajari. nggak usah diulang, kan banyak pembahasan lain. kan menyimpulkan dari segmen sebelumnya. Udah Dan penonton tahu udah. yang paling penting itu dipersembahkan untuk pasangan kita ya. Betul. Jangan pas di rumah bau asem, pas keluar Iya. wangi. Gitu. Bentar ini kok Kok lampunya mati? Kenapa? Lagi gue bilang, kok agak redup-redup gimana gitu. Belum ini, tokennya belum isi. Oke, Dok. Zaman sekarang tampaknya sih Kan rumah gangguan kesehatan kita khususnya penampilan dari luar ya. Iya. Kayaknya makin buruk dibanding zaman dulu. Apakah faktor radiasi, Iya, polusi? faktor betul Irfan. Jadi faktor polusi sekarang ada indoor dan outdoor pollution. Jadi Oke. makanan kita, kemudian toksin di mana-mana. Terus dulu kan orang di Taman Firdaus jalan kaki.
Sekarang naik mobil. Dulu orang mau makan ayamnya dikejar sendiri. Sekarang kan tinggal pesen. Iya, Beda. betul. Beda. Makanya harus banyak olahraga juga, jangan lupa. Jadi hidup sehat itu sangat penting Sangat ya. penting. Siapa tidak berolahraga sekarang akan membayarnya di ICU nanti. Amin, amin. Jangan sampai. Ini baru ngomong sama Aura main tenis ya? Tadi ngomongin apa ya? Saya emang betapa pentingnya olahraga juga. Iya, ternyata ya. penting untuk olahraga. Mudah-mudahan pemirsa ada-ada aja pada olahraga ya. Harus. Karena keringat keluar pun itu jadi toksinnya keluar Iya, ya, itunya dan ya. olahraga nggak usah susah-susah. Kadang-kadang pasien bilang, aduh dok aku nggak bisa olahraga, tangannya udah gede banget. Boleh kasih contoh nggak sih? Boleh, boleh. Ya, jadi gini nih, mungkin ya Ayo Aura. latihan ya. Olahraga bersama Daddy Fit. Nah, buka kakinya, Buka. tarik napas, buang napas, tarik perutnya ke dalam. Tarik Coba, perutnya ke Irfan. dalam. Udah, Nah, udah, ini udah, tarik, udah, Irfan, udah. tarik ya. Ditarik. Tahan 5 detik. Lakukan 20 pagi, 20 sore. Kalau perutnya kegedean, lakukan siang malam. Oke, ayo Tahan perutnya. Ya, terus yang tangannya gede, kita sambil di kantor nih misalnya nih komputer ya. Nah, terus aduh dok nggak ada waktu olahraga. Ada yang tangannya goyang-goyang gini? Iya. Tidak. Sebentar. Aku pakai ini. Sebentar. Ini harus ada contoh dengan real. Aura bisa kecil. Aura ini ya di sini ya. Nah diputar. 1, 2. Ayo yang merasa tangannya gede. Pinggulnya goyang-goyang. Ini bikin itu juga ya? Ya. Bikin lebih kencang Lebih lagi. kenceng lagi. Nah lihat tuh Indri bagus banget. Benar. Ya itu penting banget. Goyangnya ini ya tangan. Itu simple. Ya Irfan jadi simple nggak usah nunggu ke gym. Dan kalau buat ininya squatnya ya ini susah ya. Jadi Gini kali ya. kanan ke belakang. Tarik. Kecilin. Loh itu bagus. Dokternya bagus. Jangan duduk melulu. Bener kan? Jadi bisa. Kok yang tadi yang seperti ini dilakukan 2 hari berturut-turut kali ya? Dilakukan setiap hari sepanjang hidup. Jadi yang paling susah sebenarnya adalah mengubah gaya hidup. Oh gitu. Jadi kalau bisa kita punya gaya hidup sehat supaya hemat, tidak membayar rumah sakit. Itu perannya anti aging. Oke. Ini banyak ilmu untuk mama ya. Nah, dari tadi dokter ngomong anti aging. Bedanya antara dokter kecantikan dengan dokter anti aging. Iya, sama sangat- klinik kecantikan dengan ahli-ahlinya di dalamnya katanya. Iya, sangat berbeda. Jadi kecantikan kita beda ya. Anti aging kecantikan kulit kelamin. Kulit kelamin untuk kulit dan penyakit kelamin. Ya. Kecantikan melulu estetik. Tapi anti aging adalah suatu paradigma baru dalam ilmu kedokteran di mana kita mencegah daripada mengobati. Jadi anti aging itu menemukan penyakit sebelum penyakit menjadi parah. Jadi tetap anti aging memerlukan spesialisasi yang lain. Misalnya orang diabetes sama dokter spesialis penyakit dalam dikasih obat diabetes. Tapi anti aging melihat kenapa sakit diabetes. Oh pankreasnya, maka diterapi juga untuk stem cell untuk pankreasnya dan hormonalnya itu. Oh gitu. Ya jadi Berarti sakit tidak menjadi parah. Tadi Aura Tidak nanya. pikun juga. Nah betul, umur ya. Umur berapa saja sih pasien dokter? Nah, pasienku yang paling muda itu ada yang dari 1,5 tahun karena mengalami Down syndrome. Iya. Oh, iya. Jadi genetik. Jadi kita melakukan nutrigenomik. Nah, dan umur di anti aging itu umur biologis lebih penting daripada umur KTP. Ya, siapa tahu ada pemirsa yang umurnya baru 25 tapi ternyata kolesterolnya tinggi. Tuh kan Dinda gue lagi 25 tahun kan? Dokter kayaknya. Kenapa? Saya nggak tahu dokter datang ke sini emang nggak tahu apa sebenarnya emang mau saya yang kena terus Atau Pak. mungkin ibu yang perasa sensitif. Saya pokoknya merasa aja Pak. Contoh umur 25. Kenapa ini kenapa berapa? nggak 26 27 Pak? Ini berapa? Saya 25 Pak. Oh gitu Indri. Indri I love you Indri. Makasih dok. Pokoknya saya akan tuntut dokter untuk merawat saya seumur hidup. Tenang aja lu. Dengan Jadi- senang hati. Pola hidup itu sangat penting. Begitupun Iya. pola makan. Ya pola hidup, pola makan dan juga pemirsa jangan lupa kasih tahu orang tua kita juga. Iya. Ajak mereka olahraga. Gitu. Ajak mereka makanan di rumah itu penting untuk pilih. Kalau Aura makanan. sih menjaga makanan nggak sih?
Jujur enggak juga sih. Soalnya kalau aku Ya bu, makan segala dimakan bu Desi. Jadi metabolismenya masih bagus. Tapi Jadi masih kok enggak? ya. gue sehari makan bisa sampai 4 kali dan itu selalu nasi gitu. Aura kasih. Iya, tapi aku rajin cek ada misalkan ada diabetes atau mungkin berlebihan gula atau apa enggak. Jadi dari situ aku mulai ya deh mungkin nasinya kurangin sedikit tapi lauknya Iya. banyak. Intinya sih yang tahu tubuh kita ya diri kita Diri sendiri. kita tahu sendiri. batasan-batasannya. Dan perhatikan kita punya penyakit genetik apa tidak. Jadi kalau mau kecantikan juga mikir. Kalau mau bedah plastik harusnya diperiksa darahnya dulu. Nah. Misalnya, oh bapak saya stroke, ibu saya penyakit jantung, hati-hati. Waktu melakukan biasanya dokter bedah akan melakukan pemeriksaan dulu. Jadi nggak boleh langsung diajak ke toilet ya. Oh iya, ke toilet langsung di itu mah. Iya, Ebi mau kenalin kalian sama tantonya Ebi. Siapa namanya? Tante Ebi banyak banget tante-tantenya. Tante, bukan tante Irli minggir dulu. Tante. Bukan tante Ipan. Tante Ipan minggir dulu. Nih, Abi mau kenalin ada Tante Ola sama Tante Dokter Presiden Sedunia Bahasa Inggris. Apa Ebi? Tante dokter apa? Tante Dokter Presiden Sedunia Bahasa Inggris. Dr. Debbie Finsky, Presiden Anti-Aging Sedunia. Presiden Anti Aging Aging. Tulisannya apa? Aging. Udah. Iya, salam Irfan, salam Irfan. maksudnya sama. Sama ya? Dokter, aku Ebi kenapa nggak jatuh aja sih? Ebi malu. Harusnya jatuh. Ebi, stop. Ebi kalau jatuh, gimiknya bagus. Berhubung Ebi nggak jatuh, jadi malu, jadi takut. Ulang. Orang macam-macam. Dokter yang patah nggak mau disuntik. Ada yang dokter. patah, punya patah. Padahal Ebi sakit banget itu sakit. Yang mana? Yang mana ya? Dokter, gara-gara jatuh kaki Ebi bengkak loh. Ini udah begini. Aduh. Ya ampun Ebi, itu anaconda. Ngadep kamera. Ya ampun ini kakek pas singkong bakar. Gede banget. Dokter itu bukan singkong, itu anaconda. Kenalin dulu ini. Ini teman-temannya Ebi, dokter. Ini cantik banget. Aku Bebe tante. Aku Caca. Ini kelas berapa ya? Bebe tante. Malaka. Udah tahu Bebe, Caca. Apa kita berapa? Kelas 5,5. Oh, Iya, ada kelas 5,5. Iya. Kenapa tinggi-tinggi apa dikasih 5,5. growth hormone ya? Nah, Apa itu tinggi? dia. Jadi kepala sekolah kita raksasa, anak muridnya segede-gede kita. Tante Dokter Sedunia Bahasa Inggris. Iya. Ebi mau nanya. Iya. Ini teman-teman Ebi kan pada jelek mukanya. Ebi tuh kasihan. Ebi mau ngatain teman-teman Ebi jelek. Itu nggak baik kalau bilang teman-teman Ebi jelek. Mereka tidak jelek. Tapi Yes. Yang mana yang jelek? Ini kayaknya cantik dua-duanya. Oh, dokter. Emang kenapa kalau jelek emang kenapa? Maksudnya mereka umur segini udah boleh perawatan belum? Tuh. Oh, kelas 5,5 boleh perawatan tapi perawatan yang alami. Yang penting iya. Dicombean di situ. Itu alami. Tante orang ketawa terus lucu ya tante. Lucu tangannya jangan dikucok. Kalau dokter boleh pegang-pegang, kalau bukan nggak Kan boleh. Ebi mau jadi dokter. Oh, gitu. Iya makanya tangan dokter kenapa? Enak juga jadi Ebi ya, enak Ebi. Dokter, aku mau tanya, kira-kira contoh perawatan yang alamiah itu apa? Aduh, 2 segmen ngomongin 2 segmen. Tapi aku lagi Iya, menjaga kebersihan wajah.
kemudian karena umurnya udah berapa ya? 11 ya 12? Enggak, aku umurnya 6 tahun mau jalan di tempat. 6 tahun. Nggak bisa ngitung. Ebi teman-teman Ebi 0 besar sekolahnya. Nilainya 0 besar. Kalau Ebi pintar nggak? Oh Ebi pintar banget. Nilainya berapa? Orang mimpi nilainya 10. Yang paling gede 100. Jadi contohnya apa sih, Buat Dok? anak-anak Iya, keperawatan buat apa sih? anak-anak, ya Ebi juga ya, bukan cuma teman-teman yang cantik ini, jaga kebersihan tubuh itu paling penting. Jaga kebersihan, cuci tangan. Wajahnya ini kayaknya udah pakai makeup ya? Tunggu dokter. Ya. Jadi dokter lagi ngejelasin. Ngapain nangis? Ada aura. Tante menangis. Udah udah jadi. Coba dong suara Glenn Fredly. Itu celana. Ini dia. Dari C. Kita panggil Glenn Fredly. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli. Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah. Ganti. Ebi udah ganti. Tompi. Aku yang sama. Turunin ke G. Terserah untuk pada batu. Hari ini sungguh aku takkan peduli. Ganti. Tompi Bradley udah. Tompi udah. Sandi Sandoro. Kalau biru. Tunggu ya. Jadi mau nyanyi lagi Sandor. Sandi. Hanya untuk dirimu, tanda cintaku padamu sayang. Together, I follow you. You're the reason that I breathe. Yes, you are my everything. Dengar-dengar Bogor tuh lagi ulang tahun ya ke 533. Rimar 33 tahun. Dan setelah itu kita juga ada informasi tentang turnamen futsal paling dinanti di Indonesia, Blend Futsal League, dan Ya. pastikan barisan pertarungan final 4 besar. Siapakah yang membuktikan sebagai jawara klub futsal Indonesia? Blend Futsal League 13 sampai 14 Juni jam 10 pagi live dari GOR STTD Bekasi. Gratis. You are my everything. Ebi seneng banget sih. Iya, dan dia tadi pas komplek Ebi nanya sama dokter. Apa? Nanya kalau mau biar Om Ipan sama Tante Indi nggak tua-tua, berarti harus ke dokter. Soalnya Ebi pasti kasihan kalau Tante dan Om Ipan udah mulai menua. Oh. Ebi, Ebi, antara kalau- dia sama Ngina beda tipis Enggak ya. Nina, Om Irfan sama Tante Indri sih segini ya emang sudah di usianya. Iya, emang awet Ebi tua. 7 tahun kan orang tua banget. Ebi mau operasi plastik aja deh. Operasi plastik. Nah, operasi plastik gimana? Operasi plastik. Nah, ini akan ada operasi plastik. Ini Dokter Debbie melakukan operasi plastik juga. Ya, jadi yang melakukan operasi bedah plastik di klinik kami adalah dokter bedah plastik. Beda lagi. Beda lagi. Jadi Emang ada spesialisasinya. harus ada sesuai spesialisasi masing-masing. Nah, Jadi ini kalau mau operasi plastik, bawa plastik sendiri, jadi nggak salah. Silakan pergi. Kamu lagi.
lagi. Ketemu lagi. Nah, nih kebetulan kita lagi ngomongin tentang kecantikan. Datang wanita cantik lagi. Thank you. Lengkap, aku datangnya naik apa? Naik apa? Naik ojek, naik ngos-ngosan. Beneran? Sumpah demi Allah Rasulullah, demi Macet. apa? Demi ada-ada aja. Beneran bu? Sumpah demi Allah, Porsche aku taruh di pinggir jalan, aku naik ojek. Porsche Cocok, naik ojek. Porsche-nya. Oh berarti Porsche ngikutin ojeknya, berarti digaya Orang, laki banci. Biarin aja, yang penting gua ada di ada-ada aja. Lu pakai ojek terus pakai baju gitu bener. Justru itu kan gue dikatain banci Ya beneran pakai baju ini. Sumpah demi Allah Rasulullah. Irfan, kecantikan, membicarakan Tapi tetap kecantikan. dong cantik. Alona kan cantik. Kita lagi ngomong ini. Dan tadi orang tenang, sudah dia langsung. Langsung ya cantik. Nah, gitu. Cantik. Kita lagi ngomongin tentang operasi plastik. Oh iya. Lu melakukannya enggak? Melakukannya enggak? Melakukannya di sini. Beneran? Masa bang munafik ngapain harus munafik Bener. ya kan? Jadi- Kalau iya ya iya. Ebi, Kalau enggak ya maaf enggak. bentar ya, maaf Ebi. Tidur dulu ya di belakangnya. Diam ya. Ebi tidur di sini. Iya. Ya, udah. Tidur sini. Apa saja yang sudah dilakukan supaya mencapai titik cantik? Kalau Alona sih hanya di buah dada saja, jujur. Selebihnya sih hanya luluran, bersih, biasa aja sebenarnya ya. Gitu. Nah, Alona sih nggak munafik, memang iya kok, dan itu bukan rahasia lagi kalau breast implant Alona itu adalah implan. Tapi aman. Selama ini sih ya. Ini mumpung ada dokter Debbie Vinci, ada yang aman, ada yang enggak ya dok ya? Biar Iya, membedakan gimana iya. sih buat para perempuan? Iya, yang pertama pasti harus konsultasi dulu seperti Alona udah sempat ngobrol ya kita ya. Alona cantik dan mengakui bahwa ini yang sudah terjadi sebenarnya menurut saya itu sikap profesional. Ya, ya, Seorang ya. artis, aktor melakukan tindakan bedah plastik bagus-bagus saja kalau memang sesuai dengan peran atau katanya mau ada pemotretan misalnya. Ya. Ya nggak apa-apa. Ada juga tapi- yang operasi plastik dilakukan karena misal ada kecelakaan. Ya, dan bedah plastik dikoreksi ya. betul Irfan. Jadi tidak semua bedah plastik untuk cakep-cakep aja, tapi ada juga bedah plastik untuk rekonstruksi. Nah, Gitu. kita lihat tuh ada beberapa berita yang ada hubungannya dengan bedah plastik dan sebagainya. Yuk. Payudara dan bokong Melindadi pecah dan meleleh dirawat di rumah sakit Kota Bandung. Bisa meledak dan meleleh ternyata kalau salah penanganannya. Ya, gitu. Jadi mungkin ada infeksi pembengkakan, jadi tidak meledak seperti balon seperti itu gitu. Irfan. Kirain lagi ngobrol-ngobrol dan lalu Untuk punya gua nggak meledak ya, gua tutupin terus kok, gua tutupin Bener. terus. Jadi istilah meledak tuh gimana sih? Apa? Dia ketawa mulu. Membayangkan balon meledak itu. Lanjut aja. Ya, jadi isinya implan itu ada bermacam-macam jenis. Nah, pada suatu saat daya tahan tubuh kita menurun, atau pada suatu saat terjadi kecelakaan, trauma, atau apa itu bisa membuat terjadinya pembengkakan, infeksi, inflamasi, dan infeksi itu bisa juga steril. Tapi mungkin kalau situasi di dalam penjara atau yang kurang bersih, infeksi bisa menjadi lebih besar lagi. Jadi akhirnya timbul Iya. resikonya seperti Resiko itu. seperti itu, dan tergantung juga jenis implan yang dipakai. Tapi selama dilakukan oleh dokter bedah plastik dan perawatannya diikuti, menurut saya cukup aman ya. Lakukanlah dengan yang profesional, dengan bahan-bahan yang benar-benar. Iya, dan ada 3 yang harus diperhatikan: pre-operasi, saat operasi, dan perawatan post operasi. Itu 3 serangkaian ini harus dalam keadaan baik semuanya. Jadi Ada masa expirednya nggak sih? Maksudnya perlu dilihat lagi gitu. ya, jadi kalau yang zaman dulu ada yang bertahan 10 tahun, 25 tahun, terus sekarang ada jenis lagi yang terbaru yang menurut mereka bisa selama-lamanya dan sudah FDA approved. Oh, Gummy gitu. bear itu bisa. Tapi ini kita juga ada contoh lagi ya. Coba kita lihat ya. Ini dia. Bupati 16 kali angkat silikon. Oh iya, pernah ngobrol sama Bupati. Iya. Dan Bupati sangat menyesal sekali melakukan ini karena dulu di zaman mudanya kerut dikit kasih silikon juga. Akhirnya ketika sekarang sudah agak lumayan menua, akhirnya mengeras dan juga jadinya Betul, karena silikon yang bahaya. digunakan pada zaman itu orang belum begitu mengerti, dan saya yakin Pak Oti juga nggak tahu. Ya, betul. Waktu itu orang taunya, wah ini begitu disuntik di sini langsung mancung, ditaruh di pipi langsung bagus, karena itu adalah silikon industri yang untuk bikin ember, oli, ya terus disuntik di wajah.
Dan setelah dalam jangka waktu lama timbul dia berbenjol-benjol. Dia akan mencari tempat yang rendah. Makin umur kita gravitasi bumi ke arah bawah, dia akan cari tempat berbenjol-benjol, mengeras. Dan bahaya lagi bisa timbul kanker kalau memang kita ada bakat. Kadang-kadang ada orang-orang sindikat-sindikat yang emang mencari keuntungan dari perempuan-perempuan yang ingin cantik dan ya. tidak mengerti. Makanya ada-ada aja bagus banget kasih penerangan sama masyarakat. Pernah punya pengalaman nggak tertipu untuk melakukan perawatan atau tindakan kecantikan? Kalau Alona sih sangat irit mengirit. Hanya luluran di rumah, hanya pembantu yang melulurin Alona. Jadi nggak ke salon, nggak ngapa-ngapain. Rambut pun ya pakai yang maskeran, kita beli di apa? Di apa? Warung. Iya, bukan di bengkel, belinya di bengkel untuk masker gitu kan. Bikin kasih oli gitu biar hitam. Kalau termasuk berani kayak misal maaf ya payudaranya Itu udah sesuatu. ya kalau Tapi, itu sih masa lalu ya kan, itu kan tuntutan waktu itu tuntutan pekerjaan. Dalam arti tuntutan pekerjaan dulu kan Alona kan mengawali dari umur ya hampir 19 tahun saat itu ya. Itu dari Boss Magazine yang menuntut Alona untuk mempunyai ini ya ini ya nih ya nggak perlu aku sebutin ya. Nah akhirnya ya jujur aja sih, itu Alona sih orangnya tipe orang yang jujur apa adanya gitu. Dalam arti ya inilah Alona memang iya udah bukan rahasia lagi kalau bukan nggak itu dipermak aja. belum, nanti kalau sudah waktunya Alona akan permak biar cantik ya terus cantik. Tapi ini cantik-cantik semua ya, luar biasa. Semua berarti lu juga gitu. Enggak, Irfan ganteng. Semua kecuali lo. Thank you. Bangunin tuh, ntar nggak bangun lagi. Ebi keluarga udah kumpul dari kelas. Ebi kenapa Ebi? Bangunin lagi, yuk. Cara bangunin Ebi itu gampang. Lah. Oh gitu. Lah doang. Masih punya yang lain ya. Iya. Ebi, nyanyi lagu gue dong. Gue mah begitu orangnya. Itu emang lagu Tante Alona. Iya, mau nyanyiin dong. Ebi mau nyanyi, tapi harus khusus pelipat dulu sama Tante. Tapi ngomongin soal ini nih, perempuan-perempuan ini emang kadang-kadang saya takjub loh, siap melakukan apapun. Tapi Aura Kasih termasuk yang sangat alami sekali, nggak pengen mencoba kah? Kalau aku lebih ke yang aku rawat lebih ke inner beauty aja, karena percuma cantik keluar tapi kalau hatinya kurang bagus orang nggak ada yang suka juga. Cuco. Alhamdulillah. Kalau dia bilang kan yang dirawat inner beauty-nya, berarti Glenn Fredly sukanya inner beauty-nya. You are my everything. Kecantikan lagi. You're my everything. Kecantikan lagi. Kita bahas kecantikan lagi. Emang kalian suka bagian tubuh kamu apanya sih? Kenapa ketawa? Mukanya. Aku senang membicarakan ini. Hatinya katanya. Cuco, beneran. Dan Bagi gue dia memang panas. Lagian aku udah pintar masak juga soalnya lumayan pintar masak. Hatinya baik, hidungnya udah mancung, Alona juga, ini Oh iya, juga. hidung mancung itu banyak juga ada yang pakai. Oh iya, jadi hidung mancung itu kalau memang hidungnya agak miring, deviasi septum bisa diluruskan dengan bedah plastik. Tapi kalau yang, aduh dok pengen mancung dikit aja, jangan pakai silikon cair. Kita lakukan cukup 15 menit dengan filler hyaluronic acid. Jadi tidak perlu dibedah, tapi hasilnya memang bertahan 1 sampai 2 tahun, kemudian diserap tubuh kembali. Sering pasien-pasien sebelum mereka operasi hidung, mereka filler dulu, jadi nggak terlalu kaget. Nah, filler itu prosesnya saya pernah dengar prosesnya seperti Jadi apa? hanya dikrim dulu, anestesi, sudah kebal, di ruangan steril. Saya biasa melakukan di ruang bedah minor, kemudian pakai baju yang steril juga, lalu disuntikan dan pasien bisa menyaksikan. Jadi langsung mancung. Saat itu juga. Saat itu kan tidak sakit karena Tahan sudah berapa lama? dianestesi. Tahan 1 sampai 2 tahun. Habis itu pesek lagi. Sudah besok aja Irfan. Jadi kembali seperti semula. sebelumnya. Jadi ya. Kayaknya setting nggak mancung ya. Menarik sekali dan ini juga ada buku dari Devi Binsky luar biasa. Kita kembali sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana. Kita mau ingetin bahwa ada turnamen futsal paling kita di Indonesia, Glenn Futsal League. Saksikan pada
Indonesia. Brand Futsal League 13 sampai 14 Juni jam 10 pagi ya. Live dari GOR STTD Bekasi gratis. Silakan kita Oke. mulai lagi. Tadi semacam iklan Aura kasih cerita bahwa ada siapanya kamu gitu ya. Katanya kena tipu lah, oknum. Gimana ceritanya? Ada sih di Bandung gitu. Jadi dia diiming-imingin lah, ada salah satu oknum gitu dibilang ini filler katanya. Tapi kan karena orang awam kan nggak ngerti dan dia nggak nyari tahu internet atau mungkin cari tahu dulu apa sih filler buat apa atau mungkin apa gitu. Ternyata itu silikon. Jadi kayak di beberapa bagian wajahnya itu kayak di sini merah, di sini merah, di sini merah, dan itu nggak bisa diapa-apain. Udah sempet dia konsul di dokter untuk dikerok aja kata silikonnya, cuman tetap nggak bisa. Pada akhirnya sekarang ya udah merah-merah semua gitu. Sampai Sampai sekarang. Mas Rati pengen cantik tapi justru jadinya lebih buruk dari Iya, sebelumnya. lebih buruk. Itu Obsesi sama sih. dokter atau sama bukan dokter? Sebenarnya dia kayak mungkin kayak kursus gitu kali ya. Kursus. Aduh. Ya, serem banget. oke intinya sih syukuri saja apa yang ada di kita. Iya. Tugas, Tapi kalau mau ke dokter cari dokter Nah, yang itu dia. reputasinya kita kenal. betul, kita jadi tahu. syukuri apa yang telah dikasih, dirawat. Tapi kalau memang perlu ada beberapa koreksi atau niatnya untuk pekerjaan atau menyenangkan pasangan, Iya. lakukanlah dengan dokter yang terpilih dengan alat-alatnya terjaga, bahan-bahannya juga dijamin ya. Tapi pasti hari ini kita dapat pelajaran yang banyak sekali loh dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan Terima kasih, bermanfaat Om. untuk pembicaraan dari rumah ya. Terima kasih, Dr. Debbie, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya dari pembicaraan kita Betul. sore hari ini. Betul. Dan besok pasti kita akan menghadirkan lagi bintang tamu lainnya dengan topik menarik lainnya ya. Nah, Kalau gitu kita akan segera pamit. Tapi ini katanya ada single terbaru dari Sinta Alona. Judulnya Iya, apa? judulnya gue mah gitu orangnya. Kenapa Alona pengen menunjukkan kalau Alona itu berprestasi, bukan seperti tetangga di sana bilang kalau Alona itu mau numpang namanya dia. Maaf ya, justru yang mendukung Alona ini orang yang berprestasi, ciptaannya juga maksudnya ciptanya si Andika Kangen. Yaitu kan orang ya semua masyarakat juga tahu Iya, lah iya, kalau iya. dia itu berprestasi. Yuk, kita Yaudah, lanjut. kita sampai jumpa di dunia. Hingga sampai jumpa besok. Yuk semua goyang. Kau mau begini, kau mau begitu, bukan urusanku. Gua mah gitu